Kali ini kita akan belajar distribusi peluang variabel acak diskrit. Ini adalah pendahuluan sebelum kita membahas distribusi peluang binomial. Ini prasyaratnya. Ada rangkaiannya ke arah sana. Soal yang akan kita bahas di sini ditanyakan distribusi peluang, kemudian fungsi distribusi, dan juga grafik distribusi. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Sebetulnya beberapa istilah-istilah baru diperkenalkan ya, padahal ini sebetulnya tidak terlalu susah ya. Dari kita kalau sudah tahu peluang, ini menjadi mudah. Nanti kita tunjukkan dalam pembahasan soal. Ada beberapa istilah, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Ya, kita akan simak apa sih? Nah, variabel, namanya variabel itu artinya nilainya bisa lebih dari satu buah. Itu namanya variabel. Kalau nilainya satu buah, itu namanya angka. Ya, tapi kalau variabel itu bisa nilainya lebih dari satu buah. Meskipun satu juga bisa. Variabel itu belum ditentukan. Begitu ya. Dalam hal ini nilainya bisa lebih dari satu buah. Ciri utamanya adalah yang ditanyakan soal, itu aja gampangnya. Ya. Ada kata acak di sini. Acak ini mengindikasikan ada percobaan, itu saja. Kemudian diskrit artinya apa? Angkanya bulat dan terhingga, bisa dihitung. Jadi kita sederhanakan saja istilahnya. Nanti dalam soal akan jelas sendiri. Selain variabel acak diskrit, kita akan dikenalkan dengan continue. Ya. Untuk yang diskrit misalkan begini ya. Dari pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali, tentukan distribusi peluang munculnya angka pada koin. Nah, variabel itu yang ditanyakan soal. Yang ditanyakan soal itu kan munculnya angka pada koin. Nah itu, ini variabel. Itu sangat gampang. Tentang munculnya angka pada koin. Ini variabelnya. Kalau dalam peluang ini kejadian. Ya, itu variabel. Kalau tanyakan variabelnya, ya udah itu jawabannya. Nah, ruang sampelnya kan begini ya. Ada 3 koin kan? Ya. Sebuah koin tapi dilemparkan 3 kali. Bisa aja hasilnya adalah semuanya angka, 2 angka, kemudian yang terakhir muncul gambar, dan seterusnya variasinya itu ada 8. Ingat rumusnya? Rumusnya adalah angka 2 dipangkatkan berapa? Angka 2, ini angka 2 itu rumus, dipangkatkan berapa? Karena dilemparkan 3 kali, maka pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Itu rumus singkat untuk mengecek banyaknya ruang sampel. Ya, angka 2 ini rumus, kemudian 3 itu dari mana? 3 itu adalah dilempar sebanyak 3 kali. Hasilnya 8. Kalau kita urai begini. Itu. Nah, munculnya angka pada koin kalau kita sajikan dalam bentuk tabel kan gampangnya begini. Munculnya angka kalau tidak muncul itu 1. Tidak muncul itu berarti tidak ada angka. Yang ini kan tidak ada angka nih. Munculnya angka 1 kali berarti yang ini 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali muncul. Muncul angka 2 kali berarti 1, 2, 3. 3 juga. Munculnya 3 kali angka hanya 1 ini. Totalnya adalah 8. Ya. Ini disebut dengan diskrit ya, karena di sini angkanya bulat semua. Tidak muncul artinya 0, ya 0 itu bulat, 1 itu bulat. Ini adalah diskrit. Demikian. Nah, sekarang continue, variabel acak sudah tadi tahu, variabel itu yang ditanyakan soal, nilainya bisa lebih dari satu buah. Ya, yang ini kan nilainya lebih dari satu buah ini. Ya. Nah, acak itu artinya percobaan, continue itu angkanya bukan bilangan bulat. Ya, atau dalam interval. Contohnya begini. Pengukuran tinggi badan dari 5 siswa. Nah, 170,2, 171,6 dan seterusnya. Ini kan desimal ya, desimal. Nah, ini termasuk ke dalam continue. Demikian. Pengukuran suhu kan itu tidak pas, tidak selalu pas. Ya, itu berarti continue. Kalau yang diskrit itu yang pas. Misalkan menghitung berapa kelereng, berapa buku, itu kan tidak ada buku 5,1 buku, tidak ada. Nah, yang begitu itu diskrit. Tapi kalau pengukuran panjang, bisa aja buku itu memang pas 50 cm misalkan. Ya, itu panjang ting.
Ya, tapi ada tidak menjamin selalu pas. Pasti ada koma, koma, koma begitu. Ya, itu termasuk continue. Atau nilai. Ya, nilai disajikan dalam interval. Interval ini juga disebut dengan continue. 50 sampai 59 karena nilai bisa aja 50,5 dan seterusnya. Kalau disajikan dalam interval pasti ini continue. Itu ciri khasnya. Kalau ada desimal pasti continue. Hanya itu saja bedanya discrete dan continue. Yang kita pelajari materi peluang sebelumnya itu discrete semua. Ya. Dari satu laci ada 3 kelereng merah biru itu kan discrete semua. Ya. Kita belajar lagi distribusi peluang acak discrete. Nah, kita tahu peluang. Di sini ada kata distribusi. Nah, ini jangan bingung karena sangat gampang. Distribusi peluang acak discrete ya bisa juga ini distribusi ini semua total peluang. Intinya begitu. Di pelajaran sebelumnya kita hanya belajar berapa peluang terambilnya. Itu. Sekarang distribusi peluang berarti semua peluang kita cari. Itu saja bedanya. Nanti dalam soal jelas sendiri. Kadang-kadang acak ini tidak ditulis ya dalam soal, cukup distribusi peluang diskrit. Ini hal yang sama. Ya. Ada buku yang tertib demikian, ada buku yang hanya distribusi peluang diskrit saja. Bahkan ada buku yang hanya menuliskan kalau dalam soal distribusi peluangnya berapa gitu. Ya karena diskrit dan continue akan jelas sendiri di dalam soal gitu ya, tersirat maksudnya. Jadi kadang soal hanya mengatakan distribusi peluang saja. Kita berbicara hal yang sama, mau ini, atau ini. Contoh pertama langsung ya. Dari pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali, tentukan distribusi peluang diskrit munculnya angka pada koin. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi mungkin juga munculnya begini. Ditanyakan distribusi peluang. Diskritnya tidak disebut, acaknya tidak disebut, hanya begini saja. Ini dan ini sama. Yuk kita jawab. Pelemparan koin ya sebanyak 3 kali. Berarti kalau ditanyakan variabel, ya variabelnya berarti munculnya angka pada koin. Variabel itu yang ditanyakan soal. Sebagai X misalkan. Sehingga ruang sampelnya ya kita sudah bisa mendaftar. Kalau angka semuanya angka muncul, angka 2 kali dan gambar dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 8. Nah, peluang munculnya 3 angka. Nah, kita sudah belajar peluang kan? Peluang itu tinggal menghitung saja. Munculnya 3 angka mana? Hanya 1 kali, berarti peluangnya 1/8. Tidak ada yang aneh di sini. Ya. Sekarang peluang munculnya 2 angka. 2 angka berarti ini 1, 2, 3. Peluangnya berarti 3/8. Kemudian yang ini peluang munculnya 1 angka, ya angkanya 1, 3 juga kan? Ya, berarti 3/8. Kemudian yang ini ya, kondisinya bagaimana? Tidak ada angka atau peluang tidak muncul angka 1. Ya, 1/8. Begitu. Jadi distribusi peluang ini semuanya harus ditinjau. Ya. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya. X itu adalah munculnya angka pada koin ya. Kalau munculnya 0 berarti tidak muncul. Tidak muncul kan 1/8. Munculnya 1 kita sudah hitung munculnya 1 angka 3/8. Munculnya 2 3/8, munculnya 3 1/8. Hanya menjodohkan saja menuliskan menyalin ulang 0 dengan 1/8, 1 dengan 3/8, 2 dengan 3/8 dan angka 3 dengan 1/8. Hanya begini saja sebetulnya. Distribusi peluang diskrit artinya ya hitung semua kemungkinan peluang lalu dituliskan. Hanya seperti itu. Kemudian kalau soal kita lanjutkan, distribusi peluang variabel acak munculnya angka pada koin dalam bentuk persamaan fungsi. Nah, kita fokus pada distribusi peluang. Ya, distribusi peluang kan ini. Ya, variabel acak jangan bingung, ini percobaan. Ya.
Memang itu kan, seperti itu. Nah, tapi sekarang dalam bentuk persamaan fungsi. Dalam bentuk persamaan fungsi, ya ini sebetulnya bisa juga dinyatakan sebagai fungsi f(x). Ya. Peluang x ini sama dengan fungsi x. Ya, ini bisa ditulis demikian, silahkan dibenarkan, atau simpel begini, silahkan juga. Ini disebut dengan fungsi distribusi. Ya. Nah, sekarang dalam bentuk persamaannya, sangat gampang, f(x). Ada angka berapa saja? Fungsinya ya, f(x)-nya ya. f(x)-nya ada angka 1/8. 1/8 itu ketika bagaimana? Ketika x-nya 0 dan ketika x-nya 3. Tulis aja 1/8 terjadi untuk x0 atau x3. Kemudian ada angka lain, ada 3/8. Tulis 3/8. Untuk berapa saja nilainya? Untuk 1 dan 2. Hanya begitu saja. Ya. Nah, kemudian ini kan terbatas ya, x-nya hanya 0 sampai 3. Kalau misalkan ditanya 4, ya udah tidak ada nilainya, tidak mungkin terjadi. Jadi peluangnya tidak mungkin terjadi muncul pelemparan satu koin dilemparkan 3 kali. Misalkan ditanya peluang muncul 4 angka. Itu kan tidak mungkin. Dalam statistik, dalam peluang disebut 0 kalau tidak mungkin. Sehingga ini merupakan tambahan. Ini jawabannya sampai sini saja. Ya, ingat, 1/8 untuk apa? Untuk 0 dan 3. 3/8 untuk 1 dan 2. Kemudian terakhir tambahkan 0 untuk lainnya. Artinya untuk di luar ini semuanya peluangnya 0. Atau tidak mungkin terjadi. Ini disebut dengan fungsi distribusi. Yang C sekarang, ya, kalau ditanyakan grafik distribusi peluang. Tadi distribusi peluang ini berbentuk tabel. Distribusi peluang dalam bentuk persamaan fungsi ini jawabannya. Sekarang ditanyakan distribusi peluang dalam grafik. Ya. Grafik itu sumbu X, sumbu Y. Ya. Di sini yang 0, 1, 2, 3. Untuk nilai fungsi di sini. Ya, yang perperan peluang itu di sini. Ada angka 1/8, ada angka 3/8. Ya, kasih jarak lah, karena kan 2/8 di sini. Biar kelihatan. Tinggal menjodohkan saja 0 dengan 1/8, bikin grafik gitu, bikin kotak supaya pas, buat garis begitu. Sekarang angka 1 dengan 3/8, bikin lagi kotak demikian. Angka 2 juga dengan 3/8, angka 3 dengan 1/8. Hanya menerjemahkan dari tabel ke sini. Ini disebut dengan grafik distribusi peluang. Ya, variabel acak diskrit kalau mau panjang. Tapi kalau mau pendek, grafik distribusi peluang. Munculnya angka pada koin. Yuk, sambil memantapkan ya. Contoh 2, ya, mau di pause dulu, dicoba dulu, nanti cocokkan jawaban, silahkan. Baik, kita cocokkan jawaban. Sekarang 4 buah koin dilempar sekaligus. Tentukan distribusi peluang munculnya gambar pada koin. Nah, kalau variabelnya berarti ini ya, munculnya gambar pada koin. 4 buah, berarti kita susun ya, 4 buah semuanya angka, kemudian 3 angka ya, variasinya ini, 3 angka, 1 gambar, kemudian 2 angka, 2 gambar, variasinya ini, ya, angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, angka gambar, dan seterusnya. Kemudian 1 angka, 3 gambar, variasinya ini, kemudian semuanya gambar. Kalau kita hitung, totalnya adalah 16. Ya. Dan memang tanpa mendaftar, sebetulnya kita tahu rumusnya apa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Ya. Contoh pertama, 1 koin dilempar 4 kali. Sekarang 4 koin dilempar 1 kali. Ya, sekaligus 1 kali ini maksudnya. Itu jawabannya sama saja begini. Ya, jadi variasi soal bisa 1 dilemparkan 4 atau 4 dilemparkan sekaligus 1 kali. Ini sama saja jawabannya demikian. Ada 16 kemungkinan. Variabel diskritnya yang ditanyakan soal adalah
munculnya gambar pada koin. Ya. Nah, untuk semuanya angka, ini munculnya gambar pada koin ya, munculnya gambar pada koin, tidak ada muncul gambar, berarti semuanya angka cuma 1. 1/16. Ya. Kalau dari sini kan gampang. Kemudian sekarang gambarnya 1. Ya, mana gambarnya 1? Ini gambarnya 1. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? Ada 4. 4/16. Bisa disederhanakan silahkan. Masing-masing dibagi 4, jadi peluangnya 1/4. Kemudian angka 2 ini apa? Angka 2 ini artinya munculnya gambar sebanyak 2 kali. Yang ini berarti gambarnya 2 kali. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6/16. Bisa dibagi 2 semuanya, berarti 3/8. Kemudian ketiga ini artinya apa? Munculnya gambar sebanyak 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Sederhanakan 1/4. Kemudian 4 maksudnya apa? Gambarnya ada 4. Ini hanya 1 buah. Jadi 1/16. Jawabannya cukup sampai sini. Kalau ditanyakan distribusi peluang. Ya. Bisa bentuknya begini. P(X) sama dengan X atau Fx secara sederhana. Di dalam buku bisa ini, bisa ini. Ya, kalian pun mengerjakan bisa begini, nulisnya bisa begini. Silakan mana yang menurut kalian mudah. Nah, sebetulnya kalau kita proses dalam menuliskan ini ribet ini. Ya, kadang-kadang kita bingung atau kelewat, ada yang kelewat. Apakah selalu harus diurai begini atau ada cara lain? Ada sebetulnya. Ini baru 4 buah ya, yang hasilnya 16. Kalau 5 buah berarti kan 2/5 ya. 2/5 udah 32 ya. 2/6 udah 64. Masa kita akan terus mendaftar begini? Ya, ada cara lain yaitu pakai rumus. Rumusnya kita sudah belajar kombinasi ya, rumus kombinasi. Dari 4 buah koin diambil 1, diambil 0, diambil 2 dan seterusnya. Nah, kita akan coba ini menggunakan rumus ya, yang 4 buah koin. Yuk, jawabannya kan kita sudah tahu yang ini. Kita menggunakan rumus sekarang. Nah, secara N-nya tuh 4 kan, 4 buah koin. Ya. Kemudian X-nya itu berarti tidak muncul, muncul sekali, muncul 2, muncul 3, muncul 4. Begitu. Kalau 4 berarti dari 0 sampai 4. Kalau 6 berarti dari 0 sampai 6. Kalau 7 berarti 0 sampai 7. Begitu. Karena 0 ini artinya tidak muncul. Ya, ini batasnya. Demikian. Nah, tinggal kita daftar aja. Peluang X-nya 0. Berarti dari 4 kita ambil 0. Ya. Pembaginya ingat 2/4. 16 yang tadi kan. Ini rumus kan 2 itu. 4 itu adalah banyaknya koin. 4C0 kita hitung. Kombinasi diingatkan kembali rumusnya apa? Tinggal 4-nya difaktorialkan. Kemudian 0 juga difaktorialkan. Kemudian 4 dikurangi 0. Ini rumus kombinasi. Ya. Kita tahu 0 faktorial itu 1. Kemudian 4 dikurangi 0 tetap 4. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1. Jadi 4C0 itu 1. Peluang sama dengan 1/16. Nah, 0 sudah. Kemudian angka 1 sekarang berarti peluang ketika X-nya 1. Berarti dari 4 itu kita ambil 1. Ya, kalau kita hitung 4C1 itu berarti 4 faktorial, kemudian 1 faktorial, kemudian 4 dikurangi 1. Rumus kombinasi ya. Sehingga begitu, karena 1 faktorial itu 1. 4 dikurangi 1 itu 3. 4 faktorial dibagi 3 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 ya. 4 kali 3 faktorial. Sehingga 3 faktorialnya bisa habis, berarti sisanya tinggal 4. Berarti di sini 4C1 itu 4. 4/16. Ingat kalau ada 4C1 berarti 4 hasilnya. 5C1 berarti 5. 18C1 berarti 18. Kalau di sininya 1 berarti tidak pengaruh. Jawabannya adalah 4. Yang 1 sudah, sekarang yang 2 berarti 4C2. Ini sederhanakan jadi 1/4. Yang C2 berarti 4C2. Kita hitung lagi 4C2 dengan cara yang sama.
Seperti itu. Ya, ini bisa dicoret, 2 dengan 2 bisa dicoret, jadi 12/2. 12 dibagi 2 itu 6. Sehingga 6/16. Ya, disederhanakan 3/8. Kemudian yang 3, ketika X-nya sama dengan 3, berarti 4C3. 4C3 juga kita hitung juga demikian. Ya, 3 faktorial dibagi 4 min 3. 3 faktorial, 4 dikurangi 3 itu 1, berarti bisa dihilangkan, tidak pengaruh maksudnya. Sehingga 4 faktorial dibagi 3 faktorial, ini bisa dicoret, ya, bisa disederhanakan, maksudnya bisa dibagi, sisanya tinggal 4. Berarti 4C3 itu 4. 4/16 sederhanakan jadi 1/4. Yang terakhir adalah 4. Berarti 4C4, ya, ini 0, 0 itu 0 faktorial itu 1, ini dibagi berarti 1. 1/16. Kita mendapatkan beberapa nilai, 5 nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal ya, yang nilai-nilai ini tinggal kita salin ke dalam tabel. Seperti itu. X-nya 0 sampai 4 karena batasnya 4, mulai dari 0 sampai 4. Tulis nilainya ketika 0, 1/16 tadi yang kita hitung, kemudian ini 1/4, 3/8, 1/16, 1/6, 1/4, 1/16. Tinggal kita salin, ini jawabannya. Tanpa kita mesti mendaftar, ya, mendaftar anggota yang tadi. Ini lebih memudahkan ketika misalkan 5 koin, 6 koin, kita akan repot kalau mendaftar anggota. Tapi dengan rumus ini mau berapa koin pun kita bisa hitung, ya, karena kita bisa menghitung kombinasi. Tabel distribusi peluang munculnya gambar itu demikian. Ya. Notasinya juga bisa sederhana, fx aja. Sama saja, fx. Ya. Jadi jangan bingung kalau di buku kalian, misalkan kalian berbeda buku kalian menuliskan begini, fx sama dengan, sehingga yang ini pun notasinya jadi begini, itu tidak jadi masalah. Ya, kalau tadi notasinya begini, peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2. Kalau yang ini F0, F1, F2, F3, F4, artinya sama saja. Ya, sehingga distribusinya pun misalkan ditulisnya begini, sama saja. Yang ditanyakan misalkan sekarang fungsi distribusinya. Sekarang dalam bentuk fungsi. Kita sudah tahu tadi fungsi itu, tinggal dilihat aja angka yang muncul apa? 1/16. 1/16 muncul ketika berapa? Ketika 0 dan ada lagi enggak? Ada, yaitu 4. Berarti untuk X0 atau 4. Hanya begitu saja. Kemudian angka lagi yang muncul 1/4. Untuk mana? Untuk 1 dan 3. Hanya begitu saja. Ada lagi angka yang muncul? Ada, 3/8. Untuk berapa? Untuk X2 saja. Hanya begitu saja. Kemudian tambahkan tadi ingat apa? Angka 0 untuk lainnya. Untuk menjamin bahwa selain ini maka 0. Atau selain ini tidak akan pernah terjadi. Itu peluang maksudnya. 4 buah koin dilempar sekaligus. Tentukan peluang munculnya angka sebanyak 5. Itu kan nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah 0. Ya, 4 buah koin dilempar sekaligus. Tentukan munculnya 3 gambar dan 5 angka. Itu kan kalau dijumlahkan jadi 8, sedangkan di sini tinggal 4. Jawabannya sangat gampang, jawabannya 0. Karena untuk lainnya 0. Itu maksudnya. Distribusi sudah, fungsi sudah, sekarang ditanyakan grafik misalkan. Fungsi distribusi peluang dalam bentuk grafik sangat gampang juga, ini tinggal disalin aja dari 0 sampai 4, berarti tinggal angka-angka yang sesuainya 1/16, 1/4, 3/8, dan hanya 3 angka ya, demikian. 0 itu 1/16, kita gambar, ya, kita tarik garis, 1 itu 1/4, 2 itu 3/8, lihat di tabel aja, 3 itu 1/4, berarti sampai situ, dan 4 itu 1/16. Ini grafiknya. Demikian. Untuk memantapkan, silahkan di pause dulu. Ingat, matematik itu tidak cukup paham, tapi harus dicoba. Nah, di sini sebuah koin dilemparkan sebanyak 2 kali, 3 buah koin dilemparkan sekaligus, 5 buah koin dilempar sekaligus. Silahkan dicoba. Yang ini sudah ada sebetulnya tadi dibahas, cuman menggunakan pendaftaran anggota. Ya, sekarang coba untuk memakai rumus yang kombinasi. Ya, silakan 3 soal ini dicoba. Mudah-mudahan
dimudahkan dalam belajarnya.